Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, dalam episode kali ini kita akan membahas mengenai pendidikan mental. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, pendidikan mental merupakan salah satu aspek pendidikan yang harus diperhatikan oleh setiap orang tua. Karena mental yang sehat terlahir dari iman yang sehat, iman yang kuat. Dan juga mental yang sehat merupakan hal yang penting di dalam akhlak Islam. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk memiliki mental yang sehat. Dan Rasulullah mengajarkan kita agar kita berlindung dari penyakit-penyakit mental. Di antaranya doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan kepada umatnya, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada kesusahan atau kesedihan, wal hazan, dan kesedihan. Hammi, daripada kesusahan, wal hazan, dan kesedihan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, dan aku berlindung daripada kelemahan dan kemalasan. Wa a'udzubika minal bukhli minal jubni wal bukhl, dan aku berlindung daripada pengecut dan kekikiran. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijali, dan aku berlindung daripada tekanan orang lain, dan aku berlindung daripada terlilit hutang dan tekanan orang lain. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, dari doa-doa ini kita bisa melihat ada beberapa penyakit-penyakit mental yang harus kita berlindung daripadanya. Yang diantaranya yaitu kesusahan, hammi, hamun, wal hazan, dan kesedihan. Susah dan sedih merupakan penyakit mental. Mungkin kalau istilah modern bisa kita katakan sebagai penyakit stres. Karena dari kesusahan dan kesedihan akan melahirkan penyakit stres. Dan ini adalah penyakit kejiwaan. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja berlindung dari penyakit mental ini, apalagi kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah tidak ingin umatnya memiliki penyakit-penyakit mental. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, dan aku berlindung daripada kelemahan dan kemalasan. Tentu penyakit lemah ini tidak hanya lemah fisik, tapi juga lemah mental. Maka kita menginginkan supaya kita memiliki mental yang kuat dan kita berlindung daripada mental yang lemah. Begitupun penyakit kemalasan juga merupakan penyakit mental yang harus kita berlindung. Selain daripada itu, penyakit mental yang lainnya yaitu penyakit jubun. Penyakit jubun atau penyakit pengecut. Kita tahu bahwa yang namanya jubun atau pengecut melebihi penyakit rasa takut. Dan Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk berlindung dari penyakit pengecut.
kalau orang pengecut, dia tidak akan berani melakukan apapun karena dia terlalu pengecut, terlalu takut. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Begitupun penyakit kikir. Penyakit kikir adalah sebuah penyakit karena orang beriman tidak mungkin memiliki penyakit kikir karena orang beriman identik dengan sifat kedermawanan. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Dan aku berlindung daripada terlilit hutang dan tekanan orang lain. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, insya Allah dengan kita selalu memudawamahkan doa agar kita berlindung dari penyakit-penyakit mental ini, insya Allah kita akan memiliki jiwa-jiwa yang kuat, jiwa-jiwa yang tangguh, jiwa-jiwa yang berani. Karena jiwa yang tangguh, jiwa yang berani akan melahirkan karakter al-i'timad 'alan nafs, karakter percaya diri. Dan di dalam pepatah Arab, sifat percaya diri atau al-i'timadu 'alan nafsi merupakan kunci kesuksesan seseorang. Sebagaimana sering kita mendengar, al-i'timadu 'alan nafsi asasun najahi. Percaya diri adalah kunci kesuksesan. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, para ulama Islam menganjurkan kepada para orang tua untuk mengajarkan sifat pemberani, yaitu dengan melatih anak-anak kita berbagai macam skill, berbagai macam keterampilan, berbagai macam ilmu sesuai dengan bakat mereka masing-masing. Bahkan untuk melahirkan rasa percaya diri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada para orang tua untuk melatih anak-anak mereka dengan pendidikan memanah. Sebagaimana kita tahu, memanah ataupun ilmu-ilmu bela diri yang lainnya, insya Allah akan membuat anak-anak kita menjadi lebih percaya diri. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, insya Allah kita akan lanjutkan ke segmen berikutnya. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, mengenai pendidikan mental, ada satu kisah di mana Abdullah ibnu Umar meriwayatkan satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ada sebuah pohon yang daun-daunnya tidak gugur. Pohon itu seperti seorang muslim. Pohon apakah itu? Para sahabat pun menjawab bahwa itu adalah pohon di gurun. Abdullah ibnu Umar pada saat itu, di usianya yang sangat kecil, ia berkata di dalam hatinya, itu pasti pohon kurma. Setelah para sahabat menjawab bahwa itu adalah pohon di gurun, maka para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tunjukkan kepada kami pohon apakah itu? Maka Rasulullah pun menjawab, pohon kurma.
Abdullah ibnu Umar pada saat itu mengadu kepada ayahnya, "Wahai ayah, tadi saya ingin menjawab itu pohon kurma." Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Seandainya kamu menjawab itu pohon kurma, ada hal itu lebih baik bagiku daripada mendapatkan unta merah." Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, hal ini berarti bahwa Umar bin Khattab sangat menghargai keberanian seorang anak kecil. Dan anak-anak di dalam sejarah Islam banyak sekali dikisahkan memiliki keberanian yang luar biasa. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang memiliki keberanian yang begitu hebat. Oleh karena itulah, para sahabat Rasul menjadi pejuang-pejuang yang berjihad di jalan Allah. Tentu, jika mereka tidak memiliki keberanian yang luar biasa, mereka tidak akan mampu menghadapi musuh-musuh di medan perang. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, oleh karena itu, pendidikan keberanian, pendidikan mental merupakan salah satu aspek penting dalam pendidikan Islam. Oleh karena itu, pentinglah bagi kita para pendidik, para orang tua, untuk senantiasa memotivasi kepada anak-anak kita agar mereka memiliki keberanian mental yang tinggi. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, seringkali kita sebagai orang tua justru sebaliknya, kita tidak atau jarang sekali memotivasi anak-anak kita memiliki keberanian mental, memiliki keberanian yang luar biasa. Bahkan sebaliknya, kita sering menakut-nakuti anak-anak kita sehingga jadilah mereka anak-anak yang penakut. Buktinya saja, seringkali kita menakut-nakuti mereka dengan hantu dan sebagainya, dengan setan, dan dengan hal-hal yang menakutkan kejiwaan anak-anak kita. Padahal sikap seperti ini bertentangan dengan pendidikan Islam itu sendiri, yaitu yang menekankan kepada pentingnya pendidikan mental atau keberanian mental. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, Profesor Dr. Nasya Ulwan di dalam bukunya Tarbiyatul Aulad menyebutkan mengenai faktor-faktor yang menjadikan seorang anak itu menjadi pengecut atau penakut. Di antaranya, seringnya para orang tua menakut-nakuti anak mereka dengan kegelapan, dengan hal-hal yang gaib, dengan makhluk-makhluk halus dan sebagainya. Yang kedua, beliau menyebutkan anak yang penakut disebabkan karena pendidikan atau perlakuan orang tua yang terlalu memanjakan anak. Sehingga perhatian yang berlebihan inilah membuat seorang anak tidak mandiri. Yang ketiga, memingit anak dan memisahkan mereka dari pergaulan teman-temannya. Memisahkan atau memingit anak dari pergaulan teman-temannya membuat seorang anak ini menjadi minder dan penakut. Yang keempat, banyak diberikan kisah-kisah fiktif, wabil khusus yang berkaitan dengan cerita-cerita makhluk halus dan sebagainya. Nah, 4 faktor ini diantara yang menjadikan seorang anak itu menjadi pengecut dan tidak berani. Oleh karena itulah, perlu bagi para orang tua untuk memberikan motivasi yang tinggi kepada anak-anak mereka agar mereka memiliki sifat karakter yang berani, yaitu berani dalam kebenaran. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, untuk itu
selaku orang tua, selaku guru, selaku pendidik, maka berhati-hatilah kita di dalam memberikan pendidikan mental kepada anak-anak kita. Jangan sampai kita sebagai orang tua memberikan cara-cara atau perlakuan-perlakuan yang salah kepada anak-anak kita sehingga mereka menjadi anak-anak yang pengecut, anak-anak yang tidak berani, anak-anak yang tidak memiliki rasa percaya diri. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, insya Allah kita akan lanjutkan ke segmen berikutnya. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, pendidikan mental selain daripada memiliki sifat pemberani, maka kita perlu juga menanamkan kepada anak-anak kita memiliki harga diri. Hal ini sangat berkaitan dengan sifat rasa malu. Sebagaimana kita sering mendengar satu hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan tentang pentingnya rasa malu, yaitu malu untuk berbuat keburukan. Al-haya'u minal iman. Malu adalah sebagian daripada iman. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, di zaman sekarang ini kita sering sekali menghadapi orang-orang yang memiliki krisis rasa malu, di mana banyak generasi kita tidak lagi memiliki rasa malu. Banyak generasi kita mereka tidak memiliki marwah dan harga diri. Karena apa? Karena diawali dengan pendidikan yang salah. Oleh karena itu, selaku orang tua, tanamkan kepada anak-anak kita bahwa pentingnya kesadaran memiliki rasa malu. Wabil khusus tentunya dalam mereka menjaga harga diri, menjaga marwah diri, yaitu wabil khusus dengan menjaga aurat kita masing-masing. Seringkali para orang tua merasa bangga ketika mereka memberikan pakaian yang tidak menutup aurat, pakaian yang membuka auratnya dengan mengatakan seksi dan sebagainya. Padahal justru dari sinilah pendidikan itu dimulai. Sehingga ketika si anak terbiasa memakai pakaian-pakaian yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam Islam, maka mereka akan terbiasa dengan pakaian-pakaian yang membuka auratnya. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, padahal di dalam Islam betapa pentingnya pendidikan menutup aurat, dan ini sangat berkaitan erat dengan pendidikan seks anak-anak kita. Jika para orang tua menanamkan cara berpakaian yang benar, insya Allah ketika mereka dewasa nanti, mereka akan mampu menjaga dirinya dengan sebaik-baiknya. Tapi sebaliknya, jika para orang tua tidak memperhatikan pendidikan menutup aurat, maka lama-kelamaan anak pun tidak akan memiliki rasa malu. Padahal rasa malu itu adalah sesuatu karakter yang mulia yang sangat dihargai di dalam Islam.
Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki karakter malu yang begitu tinggi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu'. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat pemalu. Tetapi bagaimana dengan generasi kita? Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, maka itu pendidikan menutup aurat haruslah dimulai dari sedini mungkin. Sehingga dengan demikian anak-anak kita akan memiliki daya sensitivitas yang tinggi, memiliki rasa malu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan perintah-perintah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, peran orang tua adalah memberikan kesadaran, memberikan pemahaman kepada anak-anak kita untuk mereka tahu batasan-batasan, tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, dalam pendidikan mental ini, dari apa yang kita paparkan tadi, tentang pentingnya sebuah nilai keberanian dan nilai yaitu menjaga marwah dan harga diri dengan kita menjaga sifat malu yang merupakan bagian daripada keimanan itu sendiri. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, untuk pendidikan mental ini perlu para orang tua untuk membiasakan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, dengan arahan-arahan yang baik, dengan nasihat-nasihat yang baik, yang insya Allah dengan nasihat yang baik, dengan arahan-arahan yang baik, anak pun akan terbiasa membangun jiwanya, karena nasihat memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter anak. Nasihat ibarat air yang menyirami tumbuh-tumbuhan, di mana anak-anak kita adalah laksana tumbuh-tumbuhan yang harus disirami setiap saat, setiap hari dengan nasihat-nasihat yang baik. Insya Allah dengan bekal nasihat yang baik, dengan bekal peringatan-peringatan yang baik, yang tulus dari kedua orang tuanya, akan menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang sadar akan tanggung jawabnya, sadar akan kewajiban dirinya, sadar agar ia bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Mudah-mudahan marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa mendoakan anak-anak kita agar mereka senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terjaga hatinya, terjaga pikirannya, terjaga jiwanya dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang bisa mengotori jiwanya. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, anak-anak kita adalah tanggung jawab kita. Jika kita salah mendidik mereka, maka kita pun akan bertanggung jawab di hadapan Allah nanti. Jika kita selamat dalam mendidik anak-anak kita, insya Allah anak-anak itu akan menjadi benteng bagi kita, menjadi pelindung bagi kita di hari akhirat kelak. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, demikian saja apa yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.